bisa menopang ekonomi. Jadi saat itu 2008 kami punya pendapatan 130 juta, 2009 250 juta, 2010 pasang target 500 juta, ternyata gunung yang meletus kembali ke nol lagi. 2012 baru kembali lagi, kami dapat 500 juta, sampai akhirnya di 2015 sampai 2020 kemarin kami punya pendapatan rata-rata setahun sekitar 2,3 miliar. Jadi tidak ada yang istimewa karena prosesnya sudah kita lalui. Ya, kalaupun ada nilai itu adalah bonus dari kita menjaga. Bagaimana pandemi ya? Pandemi mengajar kita kembali mengkoreksi diri. Kira-kira ada perubahan, ada banyak sekali perubahan yang akan dapat. Tapi perubahan dari sisi konsumen yang nanti wisatawan itu jumlahnya tidak akan besar. Nah nanti Bapak Ibu bisa menjual kualitas yang nanti grupnya kecil tapi nilai ekonominya lebih besar. Lanjutkan dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kami sudah lakukan Bapak Ibu kalau menggampangkan di saja ada 5 pihak yang berperan. Kebetulan kami sudah menggandeng semuanya. Ada komunitas Bapak Ibu dan kami komunitas itu di masyarakat. Kemudian ada pemerintah, ada Pak Camat yang nanti akan memotivasi. Di situ ada pemerintah desa dengan dana desa dan sebagainya, dengan BUMDes dan sebagainya. Monggo, kami belum BUMDes, kami belum Pokdarwis, kami anggota Pokdarwis desa. Karena ini dusun, jadi kami hanya anggota Pokdarwis dari desa. Kemudian karena BUMDes baru lahir, kami akan menjadi unit dari BUMDes. Jadi nanti suatu saat BUMDes mengambil alih kami, bukan mengambil alih, bekerja sama dengan kami. Nanti Pak Lurah bikin peraturan desa, kami akan berkontribusi ke desa melalui BUMDes. Karena kalau kami tidak masuk BUMDes, kami tidak akan dilindungi. Sehingga kami tetap akan ada kontribusi ke BUMDes. Kalau itu tanah kas desa, itu kemarin baru saya sewa, kami sewa 50 juta. Pada saat pandemi seperti ini, kami harus nyewa tanah itu 50 juta. Karena itulah hanya Pak Sekdes. Padahal kalau itu jadi asetnya BUMDes, kami bisa memberikan mungkin 50 juta setahun. Karena itu 50 juta 4 tahun. Nanti kerjasama, misalnya kami setor ke BUMDes 2.000 per tamu kali 25.000, sudah sekian puluh juta. Asal nanti BUMDesnya sudah sehat. BUMDes kami belum sehat, baru mengurusi air bersih saat ini dan sedang menjajaki untuk pariwisata. Kemudian ada perguruan tinggi Bapak Ibu, tadi ada mahasiswa, itu mahasiswa langganan kami, anak STI itu langganan kami, itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu butuh sesuatu dari kampus, silahkan. Sekarang ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi segala sesuatu yang tidak kita miliki atau tidak kita mampu, silakan tanyakan ke kampus. Kampus manapun punya program tentang desa wisata. Pemerintah boleh dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Sekarang pusat pun acuannya sudah 7 kementerian. Bukan lagi Kementerian Pariwisata, tapi sudah diambil alih oleh Kementerian Maritim dan Investasi, Pak Luhut Maripes. Bukunya ada, kami kemudian saya salah satu kontributornya. Kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti kami share bukunya, Pedoman Pengembangan Desa Wisata. Kemudian setelah ada akademi, ada industri. Kalau Bapak Ibu Pak Camat atau lewat Dinas Pariwisata, kami punya kemitraan namanya One Hotel One Village. Satu hotel punya satu desa binaan. Kami menyodorkan 20 desa. Kami sudah kerjasama dengan hotel LPP Convention. Jadi mereka membina kami dari sisi agung. Nah, kemudian dari kampus kami kerjasama dengan lebih dari 7 kampus. Saat ini yang terakhir kami kerjasama dengan Unika Sugio Pranoto Semarang. Kami dibuatkan startup senilai 5 miliar untuk 9 desa di 4 provinsi, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lombok. Nah, itu kira-kira yang akan dilakukan oleh pihak kampus. Jadi Bapak Ibu silakan sodorkan potensinya, silakan sodorkan permasalahannya. Nanti kampus akan menjadi desa wisata. Tahun depan masuk ke ADWI, daftar, bisa masuk ke 100 besar. Janjinya beliau akan dikunjungi untuk dipromosi. Nah, kira-kira sinerginya seperti ini. Lanjut. Tahapannya terakhir, Bapak Ibu, tahapannya kalau Bapak Ibu merantas desa wisata, kalau mencontoh kami boleh, namanya ada klasifikasi, ada kelas. Rintisan berkembang maju mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak bisa loncat. Harus mulai dari merintis, mengembangkan, memajukan, dan memandirikan. Yang bisa dipercepat. Rintisan ini belum dikenal, berkembang itu sudah mulai terjalin, sudah mulai terjaga polanya. Kemudian maju itu sudah bisa diekspos lebih besar lagi, dan mandiri itu sudah tidak perlu merepotkan orang lain. Jadi kelas kami adalah sudah mandiri, jadi kami tidak perlu merepotkan pemerintah, tidak perlu yang lain, supaya
desa, bahkan desa kita menjadi inspirasi. Ini langkahnya yang ada di buku saya Coach Cadur, saya salah satu kontributor. Ada 9 langkah, yang penting komitmennya bareng. Jangan komitmennya hanya Pak Lurah saja. Susah, ada Pak Lurah, ada Podaris, ada Bumdes, harus komitmen bersama. Kemudian ada identifikasi potensi. Saat ini kami sedang mengidentifikasi di Magetan teman-teman saya. Itu kira-kira potensinya apa? Yang paling layak, cepat, yang paling mudah dikembangkan apa? Dianalisis kira-kira permasalahannya apa? Jangan-jangan kita kembangkan nanti masyarakat menolak dan sebagainya. Kemudian kita buat regulasi. Regulasi kami terbatas, satu hanya punya ADART yang disepakati masyarakat waktu kami membentuk desa wisata. Jadi ada ADART sebuah mengatur tugas dan kewajiban, termasuk pembagian hasil usaha. Itu yang kami atur di ADART. Kemudian regulasi kedua, kami mendapatkan SK Bupati. Perjuangannya dengan SK Bupati. Nah, mendapatkan SK Bupati. Kemudian kolaborasi, integrasi kolaborasi. Ayo kita gandeng 5 pihak tadi. Kemudian ada peningkatan kapasitas, termasuk hari ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas. Pelatihan banyak sekali. Sekarang Dinas Pariwisata punya namanya dana alokasi khusus non fisik, ya kanan fisik itu untuk pelatihan. Kalau tidak, pelatihan secara mandiri bisa kita buat. Kemudian ada publikasi dan promosi sudah harus dilakukan, dan terakhir adalah berkelanjutan. Nah, ini tahapan yang ada di buku yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan, dan itu sudah kami lakukan selama 14 tahun. Gitu. Kuncinya ini saja. Buang sikap negatif, kembangkan sikap positif. Saya tidak bisa, saya pasti bisa. Saya ini susah, wong desoku susah diatur. Ini susah, tapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Ya. Melihat kekurangan jangan lihat kekurangan, tapi lihat peluang. Kemudian melihat orang lain bersaing, nggak ada. Desa wisata tidak ada persaingan. Desa wisata adalah sinergi. Jadi kalau dia sudah mau masuk ke arah Jawa Tengah, tidak bisa mereka dibelokkan ke Yogyakarta. Kalau kami sudah punya orang yang mau masuk ke Jawa Tengah, ke Kebumen, suatu saat kami punya link dengan Bapak Ibu sekalian. Oh, Kebumen datanglah ke desa ini. Oh, kalau ke Semarang datang desa ini. Dan itu sudah jadi. Sehingga inilah kuncinya, bahwa sikap negatif harus dibuang menjadi sikap positif. Gitu. Terakhir, ini yang kenapa kami menebatkan Indonesian Sustainable Tourism, dan kenapa kami harus mewakili Indonesia adalah karena katanya kami bisa menjaga keseimbangan. Secara ekonomi kan ini dapat dari pemasukan wisatawan, secara sosial budaya terjaga. Jadi Bapak, kehidupan kami terjaga Pak. Besok pagi kami ada gotong royong, kami tidak terima tamu. Bulan depan ada orang hajatan, kami tidak terima tamu. Tapi kalau besok pagi ada orang meninggal, ada tamu yang datang, tetap kami layani. Kenapa? Karena kalau orang hajatan bisa direncanakan, sehingga kami menutup untuk tidak menyatakan tamu. Nanti daripada ribut di masyarakat, ada yang dapat duit, ada yang gotong royong. Nah, kita sepakati kalau ada orang membuat kegiatan sosial, ada orang hajatan, kami akan tutup desanya untuk tidak terima tamu. Itu namanya keseimbangan dari sisi sosial budaya, kemudian dari sisi lingkungan juga terjaga. Jadi kalau ini kami bangun desa ini lebih banyak lagi fasilitas, insya Allah tamunya nggak akan datang. Karena yang dicari justru suasana desa seperti ini. 60% desa kami masih tertutup dengan tanaman. Jadi secara lingkungan kami punya konsep, sebelum nebang 1 mereka harus menanam 10. Kalau tidak menanam tidak ada sanksi, tapi hanya sanksi sosial saja. Itu sehingga keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dan terkadang kita cukup. Jadi eksplorasi kami desanya cukup dengan tamu kami kurang lebih 25.000 orang per tahun. Itu sudah lebih dari cukup untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, membangun kesejahteraan. Dan akhirnya kami tetap menjadi orang desa. Jadi ini tetap menjadi orang desa, bukan tempat wisata. Desa yang sebenarnya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi bayangan yang kami sampaikan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kalau ada diskusi lanjutan, kami sangat terbuka. Kami bisa berdiskusi Bapak Ibu. Nanti ada saya share nomor saya di Bapak Ibu semua, untuk kita bersama diskusi bagian memajukan desa wisata di Kebumen nanti menjadi berdaya saing, berkelas dunia, dan berkelanjutan, kata Pak Menteri targetnya seperti itu. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mungkin tidak maksimal dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Di lain kesempatan jika Bapak Ibu berkenan mau belajar lebih intensif, monggo silakan
Kalau hanya 2 orang kami terima dengan senang hati, bisa menginap di rumah kami gitu ya. Kalau segini ya berat, kalau menginap nanti harus bayar gitu. Kalau 2 orang nginep kami sambil ngobrol ya nggak usah bayar, nggak apa sebagai taman. Tapi jangan terus 50 orang datang semua, wah. Gantian. Atau nanti mau Bapak Ibu mau cari referensi desa wisata lain yang kira-kira setara dengan potensi yang Bapak Ibu miliki, kami punya jaringannya yang tadi kami bisa sampaikan. Karena di desa wisata semua adalah kawan. Ada kurang, mohon maaf. Kalau dirasa cukup nanti kami mengucapkan terima kasih, nanti melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu waktu sepenuhnya kami haturkan ke Pak Camat dari untuk memberikan pembekalan atau mungkin motivasi pada kami dan kepada kawan-kawan yang dari kebumen ini. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Darwis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini sejuk Pak. Jadi saya lihat tadi mungkin memotivasi Bapak Ibu. Yang kita bawa di sini sebetulnya adalah forum BPD Pak. Nah, karena yang punya uang adalah Pemdes yang bertanggung jawab ke sini. Jadi nanti Pak Kadesnya itu di sini bertanggung jawab apabila ada anggota BPD yang ketinggalan, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dicek. anggota BPD itu ketinggalan, meninggalkan diri. Nah, yang bahaya nih yang sudah sepuh nanti. Nah, jadi kita santai saja. Saya hanya sedikit saja bahwa saya di Klirong belum lama Pak, baru 2 bulan. Sebetulnya tahun 2015 kalau nggak salah akhir 14 itu sudah hampir pindah ke Sleman Pak. Waktu itu gila. Jadi waktu itu saya sudah minta ke Pak Sekda tapi tidak di ACC. Kebetulan orang tua saya di Kalasan Pak. Jadi saya dari kecil saya lahir di sana. Cuma akta kelahiran saya udah Kebumen Pak. Jadi saya orang Kebumen. Jadi saya pindah ke Kebumen tahun 86. Jadi saya lihat ini suasana waktu saya kecil umur antara 2 sampai 6 tahun di Kalasan itu masih seperti ini. Tetapi sekarang panas Pak. Hanya satu-satunya pohon yang masih berdiri adalah randu alas. Kebetulan waktu itu mau ditebang di sana ini Sultan Pak, sehingga nggak boleh. Jadi sampaikan tadi bahwa di Jogja itu rata-rata di pinggir sungai itu tanah Sultan Ground Pak. Sultan Ground semua. Nah ini saya kira tadi ternyata dukuh sewa ke desa. Nah di Kebumen dikasih saja tidak jalan apa beli harus sewakan seperti itu. Nah, 50 juta lagi tadi. Sampaikan tadi monggo kami di sini melihat Bapak Ibu sendiri tadi sudah melihat bahwa motivasi atau inovasi di desa itu tidak hanya dari pemerintah desa, silakan dari BPD bisa. Jadi bantulah Pak Kades untuk seperti ini. Kemarin saya dengan Pak Sek, dengan Pak Igun segala macam melewat ke daerah-daerah sebelah selatan Riau itu masih seperti ini, bisalah dikembangkan. Jadi monggo kita bareng-bareng, jangan kita hanya motivasi wisata yang langsung besar, enggak. Berapa Pak tadi Pak? 14 tahun gitu? 14 tahun Pak, bayangkan. Kan dari kecil. Tapi itulah yang kita kepengen konsisten. Kita baru 2 tahun, 3 tahun sudah menyerah. Saya pernah memotivasi ini salah satu kecamatan di Kebumen ada Pak. Di waktu itu dari saya jadi sekretaris camat, kalau tadi sampaikan Pak Nomo Alim. Jadi saya pernah di Sekcam di sana itu suasana hampir seperti ini. Saya 1 tahun di sana sudah saya motivasi, ternyata ya itulah Pak, SDM-nya yang kurang. Jadi sampai sekarang di Kebumen itu Pokdaris juga masih kembang kempis, belum bisa seperti ini. 2,5 miliar kelas dusun Pak. Waktu saya kecil nggak ada melihat Penting Sari, Umbularjo saya nggak tahu Pak, gitu, nggak kenal. Karena saya waktu itu ya maaf saja sombong sedikit di kota lah, Kalasan kan kota Pak. Jadi dekat dengan Prambanan, saya naik sepeda jalan kaki ke Candi, belum bayar ke Ratu Boko, ke Candi Kalasan, apalagi saya hanya 100 meter dari Candi Kalasan. Itu di sana dikelolanya itu sudah wisata kabupaten atau provinsi, tapi sekarang di Penting Sari ini kita kenal pertama adalah Kinaharjo. Waktu itu saya 2005 di tempatnya Mbak Marijan, masih sugeng waktu itu. Saya hanya mampir sebentar, rumahnya belum bagus, masih banyak ada gedeknya waktu itu. Saya hanya
hanya melihat bahwa yang sudah menjadi wisata adalah Kali Adem gitu. Di sini belum ada apa-apa. Nah itulah kita munculkan, tolong ya, nanti BPD ya, memberikan semangat. Di dalam BPD itu, di dalam perda dijelaskan bahwa BPD itu berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Bahkan di Perbuk ya Pak Sek 2019 tunjangan kinerja. Dasarnya dari apa? Dari PAD. Kalau PAD-nya sudah jalan, jenengan dapat sendiri. Nah di sini mungkin sudah tidak perlu lama-lama, bahkan di kita nama BUMDesnya sudah mapan Pak, bagus. Nah, di dalamnya kosong kan seperti itu. Di sini BUMDesnya masih samar-samar, tapi sudah punya kegiatan. Makanya saya pernah ngomong BUMDes apa itu? Kita punya belum apa-apa kok sudah ada BUMDes, belum awal sudah ada BUMDes. Makanya kita mikronya dulu, baru kita bikin BUMDes gitu. Contoh sekelas Jogja, sekelas Sleman aja baru bikin BUMDes aja baru sekarang, baru kemarin kita sudah lama, tapi isinya yang tidak ada itu. Saya sudah berkali-kali tadi Bapak Ibu sudah ngopi di sana, contoh ngopi seperti itu, makanya saya mencontohkan kalau saya ke desa minta kopi tanpa gula. Karena apa? Itu baik buat kesehatan jantung. Mau 5 gelas, 4 gelas, 6 gelas gak masalah, tetapi jenengan 1 gelas saja kalau sudah menggunakan glukosa, jenengan terkena asam lambung. Itu seperti itu. Tapi kemarin dengan tanggulangin nggih Pak Camat kula molah ten iki lho, kabus jamu pahit. Saya mencontohkan di mana-mana sudah saya Pak Kades nggih, setiap ya kalau sudah ada gulanya saya menghargainya, saya cicipi pasti, tapi kalau tidak ada gulanya saya insya Allah saya habiskan kalau memang ada, gitu kan, seperti itu. Jadi itulah bahwa kita mencontohkan itu yang baik-baik. Dari Desa Peting Sari itu jangan lihat sekarang. Dulu mungkin, nah itu dulu mungkin ya orang mau hidup aja nyun sewu. Saya Pak, saya bukan saya teruskan mungkin. Ngelanggeran contohnya. Ngelanggeran itu tahun sekitar 88 itu kalau musim mau lebaran atau puasa itu banyak pengemis turun Pak ke daerah Prambanan. Tak tanya wong di Gunung Kidul, patok kan seperti itu. Tapi sekarang di sana ya mungkin kalau dengan di sini Nyun Sewu lebih maju sana Pak. Di sana pengolahannya coklat. Nah, besok kapan-kapan kita ke sana. Itu aja. Di sana coklat, kalau sini kopi. Jangan yang sama lah. Nah, itu beda. Tapi sampaikan dari Pok Darwis bahwa di sini kita tidak mempunyai objek wisata. Kenapa kita melihat di sini tidak ada objek wisata aja bisa? Kita sementara punya sungai gitu kan. Kita sementara punya jalan utama. Sementara di sini mau masuk bisa aja susah. Itulah yang kita perlu motivasi, karena kemarin saya dengan Pak Sek, Pak tolong Pak Sek, kita cari yang untuk studi banding itu jangan yang sudah terlalu mapan, tetapi yang merangkak dari bawah. Alhamdulillah kemarin saya lihat di Instagramnya Pak Sandiaga Uno katanya pernah ke sini. Nah, Sandiaga Uno kemarin juga pernah ke Purworejo, tapi orang mampir nang Klirong sing tahu. Makanya nanti kalau bisa tarik ke sini. Nah, kali buntut dok. Kali buntut nanti jadi Kali Ratu karena buntu terus sehingga tidak bisa wisata ke sana. Kalau nanti kita siap, kita kecil-kecil saja kita siap, tadi sampaikan tidak ada persaingan wisata, nggak ada. Nah, adanya adalah kerjasama dan sinergitas bareng-bareng. Nah nanti kalau kita udah siap sedikit pun, misalkan Bumiarjo apa, Podolur, Tanggulangin, misalkan dari Klegen Wonosari sekalian kita gabung. Kalau sudah ada pun nanti Pak Sek siap mengkomunikasikan apabila ada wisatawan dari luar Jawa diampirkan ke Klirong. Ya hanya seperti ini saja. Nilainya sudah lebih tinggi. Bahkan dulu Pak, saya pernah di Karangsambung sampai Pak kita nggak punya potensi apa, jenengan di kuburan orang sih. Nah ini malah bukan kuburan ini kan, hanya seperti itu dikeramatkan kan bisa. Itu yang kita
perlu gugah gitu, cerita gitu kan. Ya kebetulan saya waktu itu pernah sowan Pak di Kota Gede, saya bilang saya dengan saya ziarah waktu itu, guys, saya kan seneng ziarah Pak. Nyun sewu leluhur kula Mbah Mertani, Juru Mertani waktu itu saya tak ke sana izin dapat inspirasi di Karangsambung waktu itu. Ternyata di sana ada beberapa petilasannya itu seperti. Nah, coba nanti di kemarin saya dapat dengar Ki Juru Mertani pernah di daerah Tanggulangin, Pak. Saya lagi cari nih. Nah, itu nanti bisa diolah nanti ke utara kemana gitu. Nah, di samping ada wisata budaya, ada wisata kuliner, ada wisata apa. Jadi kemarin beberapa tadi dengan Pak Sekcam ada desa yang pengen bikin kolam renang. Nah, saya ngarep renang siapa gitu kan. Harus kita dari kecil lah, itu kan jumlah jumlah dana desa yang dikeluarkan terlalu banyak. Kita sedikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Contoh misalkan Bumi Harjo ada nanti mungkin rest area dari Podolo, silakan dibangun pelan-pelan. Nah, nanti ada di sini ada Parijoto tadi. Parijoto itu adalah khas dari Sleman, okay? Saya punya di rumah 2. Itu saya ambil di Kalsan waktu itu. Dan ini tanduran nopo Parijoto, ternyata di sini seperti khas. Nah, kalau kita punya khas nanti kan bisa kita jual. Parijoto juga untuk bisa obat. Nah, nanti di Ponorogo kan ada ini kacang Amazon. Nah, itu nanti bisa dijual di situ. Harusnya tadi Pak Podolur bawa ke sini satu lah, dikasih ini loh contoh punya kita gitu. Tapi dilalah tadi nggak bawa. Nah, ini kita tukar-tukaran tempat. Jadi monggo, ini kita masih ada kegiatan lain Pak G. Habis ini kita kemana Pak Sek? Ke tempat konveksi G untuk pembuatan kaos. Setelah itu kita cari yang bumdes. Nah, bumdesnya itu di daerah Tebing Breksi. Itu dulu tempat mainan saya Pak. Kalau ke sana di daerah Sambirejo kalau nggak salah. Di sana ada Tebing Breksi itu dikelola oleh bumdes desa. Kalau di sini dukuk, di sana desa. Dulu gara-garanya waktu itu Pak Sultan datang yang nambang wis kowe lereno gitu loh. Nah, itu bisa. Kemudian nanti akan belajar ke Breksi, ke Sambirejo yang sedang kita kadang-kadang menjadi percontohan untuk Kabupaten Sleman Pak, karena dari keterbelakangan ke keputusasaan karena dilarang tambangnya sekarang menjadi mendunia. Tahun 2019 tamunya 1,5 juta orang di Breksi itu Pak, hanya melihat bandara dari jarak jauh gitu, dari atas gitu. Nanti Bapak belajar banyak di sana, dikelola oleh BUMDes. Kemudian ketua pengelolanya adalah sopir truk yang Mas Kolik itu awalnya sopir truk yang mengantar batu-batu itu dikirim ke Bali. Jadi motivasinya itu. Kemudian terakhir nanti mau mampir ke UMKM ya, ke produsen kaos yang nanti menjadi salah satu UMKM yang menjadi cindera mata dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira agak tepat, mudah-mudahan yang kami berikan saat ini juga bisa memberikan sedikit inspirasi saja. Kalau ada diskusi lanjutan monggo, nomor saya ada di panitia. Nanti kita diskusikan, bisa ngobrol. Suatu saat saya lewat ke Bumen, ada satu desa yang bersemangat, saya boleh mampir, kita diskusi sambil ngopi, itu lebih seru nanti Pak ya. Nah, Selamat. Halo Pak Lurah. Halo Pak Nurul. Halo. Pak Somok. Ya. Jos. Ya, kawa. Jen.